dari awal aku menjadi diri sendiri sih gitu. Meskipun itu berarti aku menyasar niche market gitu. Cuma aku percaya dengan menjadi diri sendiri ada kok pendengarnya gitu. Sama seperti lagu Cenayang ini. Dengan aku menjadi diri sendiri, kok ada yang memahami aku tuh ada gitu. Mengapa kau katakan hal yang aku pikirkan? Siapakah dirimu begitu memahamiku? Apakah kau cenayang atau roh gentayangan? Siapapun dirimu, kau memahamiku. Halo Sobat TK, setahun yang lalu saya terakhir ketemu sama beliau. Oktober kalau nggak November. Hari ini beliau datang lagi dengan karya baru. Janjinya ditepati. Akhirnya datang lagi ke Palmerah. Ada Riyani Sofana! Panggilnya Mbak Sofanya sekarang. Mbak, terakhir kita ketemu Oktober loh itu. Iya, benar. Antara Oktober atau November kalau nggak salah ya. Itu Seneng banget single aku Menjadi Mbak terakhir ya? Bener Menjadi. ya? Hari ini Mbak Sofana bikin lagu baru. Iya. Menjelang album ya? Udah. Oh udah? Sekaligus album. Jadi setahun berkarya ini Mbak, menyiapkan ini gitu. Betul. Menyiapkan single baru, apa judulnya Mbak? Cenayang. Cenayang atau roh gentayangan apa? Itu Gitu. di liriknya. Di liriknya ada. Mbak Sofana mungkin bisa ngeraba-ngeraba nggak di ruangan ini ada apa gitu? Sebentar. Saya ingin ceritanya Mbak Sofana ini gini sebetulnya, punya mata batin, punya indera keenam tapi nggak dibuka. Iya. Ditutup. Oh justru. ditutup, sengaja ditutup ya? Sengaja, karena ya takut. Karena pernah juga ada cerita rekaman lagu apa ya? Hilang kendali yang tiba-tiba diganggu sama suara yang menyerupai. Oh, pas lagi recording. Betul. Iya, benar. Ternyata meskipun ditutup masih bisa ngerasain loh. Iya, jadi sebenarnya walaupun bukan ditutup ya, mungkin dicabut. Waktu itu dicabut, cuma orangnya berpesan ini akan kemampuan ini bisa Tidak akan balik hilang. lagi, Bisa bisa balik lagi gitu. Terus tapi dia tidak tahu kapan balik laginya gitu. Nah, seiring waktu ya aku merasa kalau misalkan aku pas lagi ibadahnya rajin, terus tidak melakukan perbuatan yang tidak melakukan perbuatan dosa, pokoknya benar-benar lurus, itu sensitif. Oh gitu? Jadi bisa ngelihat gitu. Kalau tidak? Kalau Justru begitu, kalau justru rajin beribadah, terus jauh tidak dari- macam-macam gitu. Itu malah datang? Bukan datang, sensitif. Oh, malah sensitif? Sensitif. Terus jadi bisa lihat gitu. Jadi godaannya malah ada ya? Godaan apa? Ya godaan misalnya. Godaan ibadah. Iya. Godaan ibadah Iya. itu. Sekarang kan jadinya, waduh ini gue rajin sholat malah jadi ngeliat macam-macam iya, ya. Dipikirnya, saya pikir nih Mbak, justru karena kita lagi malas, misalnya lagi malas ibadah, malah sensitif, kita digangguin gitu Kalau loh. di aku justru Kebalikannya. Dengan aku rajin ibadah tuh sensitif gitu. Jadi Gitu. ini ruangan ini aman ya? Kebetulan aku lagi lagi kurang rajin. Anyway, aku mau ucapin selamat untuk ruangannya, propertinya bagus sekali dan seneng banget bisa kembali ke sini. Iya, setelah setahun deh Pak ya. Kita Ketemu berdua lagi. sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Sebenarnya nggak terlalu ini Teman-teman sih juga Mbak, sehat. nggak terlalu, ya masih ada lah. Kalau looknya sih sehat, tapi ternyata ada yang belum benar-benar fit. Saya Memang, juga seneng. Makanya kita kalau ada orang nanya apa kabar, kadang susah jawabnya karena kalau dijawab baik itu bohong gitu, karena nggak baik-baik amat juga gitu. Jadi gue kalau ditanya apa kabar gitu, kadang gue jawabnya alhamdulillah masih hidup atau ya alhamdulillah sehat gitu. Tapi untuk jawab baik itu ya 50-50 lah gitu. Terakhir Mbak Sofana ini sebetulnya cerita
tahun lalu itu ada cedera di punggung ya, Mbak? Apa? Iya, Punggung ya, Mbak? Apa pinggang ya? HNP. HNP. Saraf kejepit. Sekarang udah oke, udah Alhamdulillah oke. baik ya? Alhamdulillah oke. Cuma ya memang harus di-maintain, Masih? nggak bisa. Bukan, nggak masih, udah oke. Cuma harus di-maintain kayak misalkan berat badanku lagi agak naik, itu mulai tidak nyaman gitu. Terus postur dalam mengambil barang segala macam itu benar-benar harus yang benar. Kalau dulu mah asal kan kita kan nggak paham ya, ngambil barang tuh ternyata ada caranya gitu. Seperti itu sih. Masih terapi atau masih melakukan treatment tertentu supaya tidak menjaga itu? Betul. Iya masih pilates. Masih. Pilates. Yoga juga ya, Mbak ya? Enggak aku pilates. Oh pilates. Pilates reformer. Gitu. Masih rutin dilakukan? Masih, alhamdulillah. Di balik berkarya, Mbak Sofana juga masih olahraga nih Sobat WK. Sama bisnisnya masih jalan, Mbak? Masih, cuma karena ini lagi 1 bulan ini project musik Cenayang ini lagi stop dulu, biar lebih fokus sih. Tapi sebelumnya masih melakukan? Masih ya. Mbak Sofana ini punya bisnis kuliner sebetulnya. Kecil-kecilan. Ya, kecil-kecilan tapi porsinya besar. Amin, amin. Masih jalan tapi ya? Masih. Oke, masih lanjut jualan jamu. Dulu Mbak Sofana pernah bantuin Denny Casmala. Jualan. Sampai sekarang kok. Masih ada? Den Ayu masih ada? Den Ayu masih. Terakhir kesini itu Dencas. Terakhir aku bawain jamunya. Ini, Mbak. Dencas kesini? Iya, Dencas itu pertama promosiin albumnya Jenaka Mahila. Oh, anaknya Tora Sudiro. Iya, dia Amalia. yang bikin musik ya kan? Betul. Nah, Mas Dencas. Terus yang kedua, trionya dia itu apa ya namanya ya? Saya lupa. Oh, iya yang sama abangnya. Betul, sama abangnya, sama penyanyi. Peter. Betul, Peter. Betul. Casmala Brothers apa ya? Iya, benar-benar ya, Casmala Brothers. Nah, itu. Jadi, habis pulang dari London ceritanya waktu itu. Jadi masih melibatkan beliau juga di Cenayang. Cenayang enggak. Bolehlah cerita soal Cenayang nih, Mbak. Apakah karena latar belakangnya Mbak Sofana yang dekat dengan dunia mistis? Apa karena lagunya yang pop, dark? Mbak Sofana menyebutnya apa? Gitu dark ya? pop. Dark pop. Jadi sebenarnya Cenayang ini lagu cinta, cuma ya lagu cinta ala aku gitu. Yang memang agak-agak beginilah. Dari dulu begitu ya? Sobat nanti dengerin coba. Lagu cinta berjudul Cenayang. Jadi waktu itu aku berjumpa dengan seseorang yang belum pernah aku hangout sebelumnya. Pada saat perbincangan. Pengalaman pribadi berarti? Pribadi. Pada saat perbincangan pertama tuh aku kaget gitu. Kok orang ini bisa begitu memahami aku gitu loh. Bahkan mungkin lebih dari orang-orang terdekat aku gitu. Lalu aku pulang ke rumah dan aku bikin lagu Cenayang itu. Kenapa relate-nya ke Cenayang? Karena aku teringat perasaan tersebut, perasaan dipahami itu sama orang yang belum, orang yang baru kenal, itu pernah aku alami ketika aku berobat alternatif. Gitu. Jadi waktu itu aku ke Bekasi, ada dokter umum sebenarnya. Dia benar-benar dokter umum. Cuma dia punya kemampuan metafisik gitu. Nah pada saat itu ketika aku lagi mau menyampaikan keluhan sakitku apa, baru mau mangap nih, dia udah tahu gitu. Udah bisa ditebak ya sama dia? Dia bilang, oh kamu sakitnya gini. Loh kaget dong aku, kok dia bisa tahu. Nah pada saat aku mau melanjutkan mangap lagi untuk ngasih tahu simptomnya apa, lah dia tahu lagi gitu. Dan benar ya? Dan benar gitu. Dan dia waktu itu aku pernah referensiin ke temenku udah ke sana dan karena ya temenku kayak habis dari sana dia lalu MRI, misalnya dia masih percaya nggak percaya kan gitu. Lalu ya, hasil second opinion lah ya. Betul. Lalu hasil MRI itu sama dengan tangannya si dokter yang berkemampuan metafisik ini, hasilnya sama gitu. Jadi, nah itu perasaan tersebut merelate kan dengan aku ngobrol dengan orang itu yang baru aku kenal, terus dia paham banget gitu. Jadi makanya lagu ini nyambungnya ke Cenayang gitu. Cepet itu prosesnya, Mbak? Cepet sih,
cepet banget gitu. Yang bikin lama itu proses mixing musiknya dan mastering gitu. Karena aku mikir ini dengan lagu dan lirik kayak gini, kalau dibikin dengan aransemen yang pop biasa itu nggak masuk gitu. Aku kebayangnya waktu itu musik dengan bernuansa sirkus. Gitu. Aku makanya langsung nuansa sirkus, aku langsung kebayang Mas Agi Narotama, komposer film yang biasa bikin scoring untuk film-filmnya Joko Anwar gitu. Terus aku sampaikan ke Mas Agi. Dan memang sudah lama berkolaborasi sama beliau ya, Mbak? Nah, sebenarnya lagu Cenayang ini tadinya maunya yang pertama. Jadi ini produksinya barengan sama Hilang Kendali yang tahun 2021. Cuma produksinya berhenti di tengah. Kita putuskan postpone si Cenayang ini, lalu kita mulai baru yang Hilang Kendali. Karena waktu itu kan pas lagi pandemi, jadi moodnya tuh kayak nggak pas gitu. Ini ada orang, kita kan lagi berduka ya, teman-teman kita banyak yang berpulang segala macam. Sedangkan lagu Cenayang ini, walaupun judulnya Cenayang, melodinya tuh agak riang gitu kan, gitu. Jadi kayak nggak pas gitu. Jadi kita hold dulu, kita pindah garap Hilang Kendali. Lalu setelah sekarang kan udah agak apa ya, udah lebih baik ya daripada sebelumnya. Makanya kita rilis, kita lanjut lagi kerjain Cenayang dan baru rilis. Saat itu udah jadi? Dibilang jadi ya. Atau setengah mateng atau setengah mateng. Waktu itu memang sama sekali juga jangan-jangan musiknya juga belum seperti yang sekarang rilis nih? Iya belum, tapi udah ada draft aransemennya udah ada gitu. Jadi ini karena proyeknya sama Mas Agi juga dilanjutin lagi lah. Betul. Sama Mas Agi. Tadinya pertama kali aku rencananya itu duluan gitu, tapi ya insya Allah ini timing yang terbaik sih. Mewah banget loh Mbak ya? Kenapa? Mewah. Mewah ya? Mewah ini ya apa? Musiknya itu. Meskipun ya kalau saya mendengarkan belum terlalu familiar sih ya. Musik-musik Mbak Sofana itu emang ini sebetulnya, jadi apa ya, easy listening tapi memang kadang-kadang bikin bulu kuduk berdiri. Karena musiknya emang, tapi yang Cenayang menurut saya grande, Mbak. Jadi ya mewah itu tadi tuh. Iya, makanya karena itu kita bernuansa sirkus yang itu sebenarnya baru juga buat aku dan Mas Agi. Jadi kita banyak waktu yang didedikasikan untuk lagu ini gitu. Kayak si Mas Agi itu nggak langsung gitu aja mengaransemen, dia riset dulu lewat ada grup sirkus Cirque du Soleil. Itu kan dia punya bukletnya tuh, CD-nya, DVD-nya gitu. Nah, itu dia tontonin musiknya seperti apa sih sirkus itu gitu. Terus ya itu perlu waktu lebih sih gitu. Terus pada saat mixing dan mastering gitu ada hal lucu sih. Jadi biasanya kan kita kalau rekaman itu kita pengen perfect ya gitu. Kayak vokal tuh yang fales-fales dibenerin gitu. Nah itu pada saat itu kita lakukan, kok jadi nggak works gitu. Jadi nggak menarik gitu. Lalu itu kita coba scrap yang di perfect-perfectin itu, kita play as it is dengan gue nyanyinya ya apa adanya itu. Bahkan di background itu sebenarnya ada suara burung peliharaan aku. Masuk gitu karena aku rekamnya kan di rumah ya, dan aku sebenarnya nggak ada studio peredam gitu. Aku hanya menunggu timing yang tepat. Ternyata burung aku masuk bersuara gitu. Nah itu tuh sebenarnya ada di rekaman itu gitu. Cuma nggak tahu kenapa kalau semua itu disingkirkan malah aneh. Jadi di musik dengan bernuansa sirkus ini ketidaksempurnaan itu justru indah gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang baru ya buat aku gitu, dan juga Mas Agi gitu. Tapi itu butuh take berulang-ulang nggak? Atau cukup take sekali ya natural akhirnya? Nah itu tentu take berulang-ulang ya, tapi
Tapi somehow yang dapat itu justru malah banyaknya guide vokal. Gitu. Jadi memang nyawanya itu, karena kalau guide vokal kan kita satu kali take tuh dari depan sampai belakang gitu. Itu nyawanya dapet gitu. Jadi banyak part yang itu ngambilnya justru dari guide vokal. Paling hanya beberapa doang yang dibenerin gitu. Tapi ini Mbak, kalau sebetulnya dengerin juga suaranya Mbak Sofana emang beda mistis. dengan Mistis. Kalau kita aja ngobrol gini suaranya tuh beda. Apakah itu juga natural atau emang penghayatan ya, aku rasa ya gitu. Karena kalau aku ngobrol ya tujuannya kan agar pronunciation-ku jelas didengar gitu sama teman-teman di rumah gitu. Tapi kalau bernyanyi kan ya pronunciation jelas, tapi lebih ke soal penghayatan dan cocoknya sama lagu gitu. Jadi menjiwai itu bisa mengubah suara ya Pak ya? Bisa. Gitu. Oke. Jadi kalau sebetulnya dengerin bukan kayak suaranya Mbak Sofana itu, saya aja dengerin gitu. Lain. Gitu. Seperti ini kah? Kayak gini kan suaranya di lagu Cenayang. Bisa gitu. Diatur. Ini udah mulai bikin ini Mbak, klipnya? Udah. Jadi akhir Agustus kemarin tuh udah shoot video klip di Jogja. Di mana Mbak? Di Gumuk Pasir, salah Parangtritis satunya. Ya? Parangkusumo? Parangtritis. Parangtritis ya? Lokasi favorit itu Mbak? Iya. Nah itu aku sutradaranya Om Fauzan Rizal. Om Fauzan Rizal. Ini Sobat WK, CS-nya Hanung Bramantyo. Betul. Jadi di banyak filmnya Hanung Bramantyo, DOP-nya, direktur fotografinya pasti si Mas Fauzan Rizal. Yang belakangan mulai berani jadi sutradara dia. Di Habibie Ainun itu juga sutradara, udah sebagai mulai. sutradara. Betul. Terus di Abrakadabra itu memang karya Mas Fauzan Kliknya Rizal. jadi di situ Mbak, Abrakadabra. Itu kan sirkus juga, maksudnya vibes-nya kan. Iya, tapi kita kalau Cenayang kita ambilnya lebih ke tarot. Gitu. Okay. Karena sirkus itu kan very big production betul. gitu, dan perlu dana yang luar biasa mahal, gitu. ya. Jadi kita ambil dari sirkus itu ada skop kecilnya itu adalah tarot gitu. Mas Fauzan Rizal ini yang nggak salah sih Mbak Sofana pilih dia karena pernah dapat Piala Citra juga Mbak dia. Iya. Lewat film Salawaku kalau nggak salah. 2016. Itu yang main salah satunya Raihanun Mbak. Sama Karina Salim. Ceritanya itu lokasinya ada di Pulau Seram di Maluku Barat. Keren sih itu, sinematografinya oke banget. Iya Mbak. benar. Jadi saya malah belum lihat Mbak, sorry Mbak, belum lihat. Udah tayang belum? Belum, memang belum. Tayang ya. Jadi Agustus digarap sengaja ditahan Akhir Agustus. Akhir Agustus. Produksi syutingnya gitu. Sekarang lagi editing. Gitu. Memang sengaja. Belum dikeluarkan tuh tidak bersamaan dengan singlenya gitu loh. Oh ya, jadi memang singlenya itu sengaja dirilis 31 Oktober pas Halloween gitu. Dan untuk video klipnya memang ya sengaja sih, jadi lagunya dulu biar orang fokus ke lagunya gitu. Tapi juga sekarang biar hasil editingnya sampai oke banget gitu. Bisa dapat dia, Mbak? Kodarullah. Bentar, Mbak Sofana. Dulu itu Mas Adi Winoto. Sebentar. Sutradaranya siapa ya? Single sebelumnya apa, Mbak? Menjadi itu siapa? Adi Winoto. Sebelumnya? Hilang Kendali. Rima Mariana sama Alex Sabat. Alex Sabat. Ininya pemeran jauh sebelumnya. Sutradaranya maksudnya, Mbak? Sutradara, iya, Rima Mariana sutradaranya. Yang pertama kali? Pertama kali. Dari siapa tuh? Bentar. Lo tahu gue ingetan gue agak gini. Gue ini Mbak lupa karena dia sekarang juga jadi ini juga. Iya, sutradara film. Aduh, ada di handphone gue. ini ntar dia kalau nonton ini marah sama gue. Jadi lo lupa nama gue.
Gue juga lupa, jadi bikin penasaran. Ya, pokoknya yang punya pavilion sebuah tempat. Di Barito bukan? Tadinya Barito, terus sekarang pindah. Oh, udah nggak ada di situ berarti? Udah nggak ada, tapi pindah. Nanti dicari. Iya, nanti dicari. Jadi idenya kemudian memang sengaja yang sineas. Jadi aku biar dapet vibes-nya juga, sinematiknya. betul. Iya, Apakah itu, begitu, Mbak? Karena memang hasil aransemen musik Cenayang itu kan sinematik ya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau suasana vibe dari video klipnya sinematik juga gitu. Dan kenapa Om Fauzan Rizal itu karena aku terpesona banget sama film Abrakadabra karya beliau gitu. Dimana pas di bioskop aku nonton itu udah kayak itu sih kayak seni lukis gitu ya. Gitu. Jadi dari situ aku mengontak Om Fauzan. Dan dan kebetulan Om Fauzan itu memang kenal dengan Mas Agi gitu. Jadi ya disambungkan lah. Gitu. Itu alasan Jogja juga karena idenya beliau. Iya, dan kebetulan beliau kan emang rumahnya di Jogja. Gitu. Terus salah satu kenapa Om Fauzan, kenapa nggak orang lain atau sineas lain gitu? Ya karena beliau sangat terbuka terhadap eksplorasi gitu. Jadi waktu sama Mas Agi aku kasih lagu Cenayang itu tuh aku lihat binar matanya itu kayak seperti anak kecil yang dapat mainan Lego gitu. Ada binar mata ya? Itu gitu. Nah, ini dengan Om Fauzan ini juga kurang lebih seperti itu. Cuma lucunya menurut aku nih Om Fauzan ini seperti pesulap. Karena kan beliau nanya, bayanganmu seperti apa ini visual dari lagu ini? Oh, brainstorming kita ya Om gitu. Oke, brainstorming. Berarti kan ngide ya, ngayal gitu. Berhayal. Kita nggak mikirin soal teknisnya gimana atau apa, ngayal gitu. Terus apa yang aku sampaikan saat itu ada loh. Dan maksudnya kadang tuh ideku kan emang kayak absurd gitu. Aku bilang gini, aku sih kayak ada visual, ada orang niup api gitu, Om, gitu yang apa kayak debus gitu, Om, gitu. Ya namanya juga ditanya begitu kan menghayal ya gitu. Nah, terus aku kan nggak tahu gimana itu teknis ada nyari orang debus apa gimana. Kalau di Jakarta mungkin akan lebih susah ya, tapi ternyata di Jogja dapet loh. Gitu. Dan itu aku baru tahu di hari H. Serius nih ada gitu. Mungkin surprise juga kali ya gitu. Ya gitu. Jadi itu idenya itu memang dari Mbak Sofana atau akhirnya dari bersama-sama gitu. Setidaknya kan dari sebelumnya kan udah tahu duluan nih konsepnya kayak apa Mas Fauzan Rizal maunya. Meskipun akhirnya saat syuting tiba-tiba muncul itu si pemain debusnya itu. Apa ya? Konsep tersebut kita share. Aku share ke Om Pau, terus konsep yang dari hayalan Om Pau juga kita share, kita discuss, terus ada orang bagian artnya gitu. Cuma ya aku nggak nyangka aja kita benar-benar di hari H bisa dapetin itu gitu. Dan selain itu juga ada satu lagi ide absurdku yang diwujudkan sama beliau gitu. Mungkin kalau aku bilang di sini nggak seru kali ya, jadi spoiler nonton aja nanti. Cuma mungkin gue harus berpesan bahwa please jangan mencontoh di rumah. Gimana don't try this at home gitu. Karena dua ide absurdku itu emang agak berbahaya dan dilakukan profesional dengan safety crew yang standby gitu. Itu sehari cukup itu, Mbak? Nggak sehari mungkin alhamdulillah cukup. Sehari? Di Parangkusumo? Di Parangtritis hanya di situ? Enggak, ada di 3 tempat. Gitu. Bisa ya, cepet ya? Alhamdulillah. Jarak dari antara satu lokasi ke lokasi lain tuh nggak jauh. Jadi hanya di sekitar Parangtritis itu? Parangtritis, terus Bantul. Iya Bantul, Parangtritis masuk Bantul itu. Maksudnya aku lupa deh Bantul bagian mananya, aku lupa nama ininya. Pokoknya di 3 tempat. Mantap ya? Dari pagi sampai malam.
Hasilnya oke ya? Oke banget ya? Insya Allah. Tayang kapan, Mbak? Sedang diusahakan. Oh, secepatnya ya? Secepatnya. Oh, udah kayak film, karena yang bikin emang sineas ini ya. Itu tuh waktu meeting pertama, gue tuh ngomong ke Om Pau, kita tim kecil aja kan, ya barang kayak 10 berapa belas orang kan. Om Pau bilang, ya, kita tim kecil kok. Pas hari H. Kayak film beneran? 30 orang. Tapi itu ya mungkin ya, karena tim kecilnya tim kecilnya beliau ya 30 gitu. Tapi itu juga karena ide-ideku itu. Maksudnya untuk bisa mewujudkan ide-ide yang agak berbahaya tersebut, memang kan harus ada safety crew gitu. Banyak juga ya? Iya, untuk ukuran video klip total 30 orang sih lumayan besar, ya. Yang tahun lalu aja aku cuma kayak berapa belas gitu. Tapi bisa lah, kalau Mbak Sofana mah kurang, ini 30, lebih dari 30 gue juga bisa bayarin ya. Amin aja, amin. Usul nggak ke Om Pau? Om Pau ini dijadiin film horor, bagus loh, Cenayang. Belum ada loh judul film Cenayang. Masa sih? Iya. Ya kalau idenya soal Cenayang ada banyak. Tapi kalau judulnya Cenayang belum ada kayaknya. Mungkin tertarik nggak itu saat itu? Ya boleh ntar aku sampaikan. Tapi yang aku colek-colek sih. Mbak Sofana produsernya maksudnya. Oh. belum. Kalau memproduce film belum karena Mbak Sofana berpengalaman. kan awal karirnya kan nyanyi soundtrack film horor kan. Demona itu. Bukan Demona. Dulu Jail. Oh, Jail malah. Demona yang kedua. Oh, yang kedua. Jail itu horor juga. Jail itu yang kayak Bride of Chucky Indonesia. Oh iya, trailer gitu ya. Thriller. Thriller ya. Ya jadi kan ada benang merahnya tuh. Wis kayak album. Kayak lagu ya, Mbak? Album apa lagu? Benang merah itu, album ya. Jadi ada benang merahnya itu. Jadi kalau misalnya Om Pau mau, wah bisa nih gitu. Amin, insya Allah. Aku sekarang mah apa yang semesta berikan ke aku, insya Allah aku sambut gitu. Kayak misalnya yang aku duet sama Mbak Atik Sibi itu kan sesuatu hal yang tidak aku rencanakan. Tapi justru waktu itu dari Mbak Atik yang datang ke aku. Semesta mendukung gitu ya, Mbak? Semesta. Ya. Akhirnya kan diajak juga kan, karena sebelumnya juga pernah sama Mbak Ati kan? Enggak, yang ya itu sekali ya sebelum itu. Sebelum duet sebelumnya pernah? Enggak pernah. Belum pernah ya? Enggak, kenal juga belum dulu. Oke. Tiba-tiba di kontak, gitu. Ini albumnya juga udah siap sebenarnya. Yang mana? Albumnya udah rilis juga ya, Mbak ya? Album Cenayang. Album ketiga, judulnya juga Cenayang. Berapa lagu ini? 6 lagu. 6 lagu baru semua kah? Enggak, yang baru cuma si Cenayang ini. Jadi dia kayak kumpulan dari single-single aku yang dirilis dari tahun 2019 sampai tahun lalu, plus sama satu lagu baru ini, Cenayang. Di aransemen ulang? Enggak. Utuh sama seperti yang sebelumnya? Utuh. Oke. Gitu. Jadi album Cenayang, singlenya juga Cenayang. Sampai di titik ini, Mbak Sofana, apa sih yang Mbak Sofana dapatkan sebagai penyanyi di industri musik Indonesia? Maksudnya gini, Mbak. Hari ini orang seneng dengerin lagu-lagu misalnya dangdut koplo. Tapi Mbak Sofana dari awal meninggalkan pekerjaan sebagai jurnalis. Dulu jurnalis gosip loh. Nggak gosip, gaya hidup. Gaya hidup. Gosip hanya salah satu. Gosip hanya salah satu dari gaya hidup. Iya. Itu lagu yang dipilih sudah ini, Mbak, gitu loh. Sudah ini tuh apa? Sudah ini tuh ya. Sudah lagu pop yang dark pop tadi Mbak Sofana sebut. Maksudnya dari awal konsisten dengan dark pop. Betul, konsisten dengan lagu pop, dark pop yang tidak semua orang bisa mendengarkan musik itu, Mbak. Ya, aku memang jadi dari awal aku menjadi diri sendiri sih gitu. Meskipun itu berarti aku menyasar niche market gitu. Cuma aku percaya dengan menjadi diri sendiri ada kok pendengarnya gitu. Sama seperti lagu Cenayang ini. Dengan aku menjadi diri sendiri, kok
ada yang memahami aku tuh ada gitu. Jadi kalau buat aku lagu Cenayang ini dan atau selama aku berkarir di musik dengan mengeluarkan musik yang memang apa adanya aku gitu, memang diri aku, itu seperti mengembrace keunikan diri dan apa namanya, rasa cinta pada diri gitu loh. Maksudnya bukan narsis ya, tapi kayak menerima kelebihan dan kekurangan diri gitu. Jadi gue, ya this is me gitu. Gue yakin ada pendengarnya, ada yang suka. Kalaupun tidak banyak massive, it's okay gitu. Tetap ada. Dan alhamdulillah dengan aku konsisten di jalur dark pop ini, aku bisa ketemu dan berkolaborasi dengan orang-orang luar biasa seperti Mas Agi dan Om Fauzan Rizal gitu. Yang aku pikir mungkin mereka mau collab sama aku karena aku agak lain gitu. Agak lain kayak film ya, yang jadi film laris Indonesia tahun ini. Ya, aku pikir seperti itu sih gitu. Kalau aku Soal misalkan aku sama gitu sama musik-musik mainstream gitu, mungkin mereka tidak tertarik untuk berkolaborasi sama aku. Mereka mau berkolaborasi karena mereka mau ada sesuatu yang dieksplor nih, hal baru yang dieksplor gitu. Jadi itu sih dari yang aku dapatkan itu seru gitu. Jadinya hidup aku tuh seru. jadi apa ya, ciri khasnya ada lah. Ya kalau ngomongin musik dark pop ya larinya pasti ke Riani Sofana gitu, Pak. Amin, insya Allah. Tidak ada penyanyi lain selain Riani Sofana, maksudnya begitu. Iya, iya, insya Allah. Kalau misalnya dangdut koplo kan, wah banyak tuh penyanyinya nih, jejer nih. Gitu sih, dan di tahun 2024 ini, di usia aku sekarang, aku udah nggak, gimana ya, misalkan dulu ya, dulu masih ada tuh yang kasih aku masukan, lu rilis yang agak normal-normal dikit lah, biar orang banyak tuh bisa lebih masuk dengerin lo gitu. Oke, masukan pasti aku terima gitu. Cuma di posisi aku sekarang ini hal tersebut udah tidak apa ya? Tidak menarik untuk aku gitu loh. Aku udah seneng dengan kelebihan dan kekuranganku gitu. Jadi nyanyi aja lah gitu ya, berkarya aja, apa yang kita berkarya, suka. ya apa yang keluar dari aku, dan maksudnya lebih ke bukan mikirin soal tren atau apa, tapi apa yang ingin aku sampaikan. Ini juga termasuk dari Cenayang nih, yang ingin aku sampaikan tuh adalah ya meski satu dunia nganggep lo aneh, itu akan ada orang yang memahami lo gitu. Jadi you don't have to fake yourself gitu loh, just to please everyone. Itu sih salah satunya, kayak be a proud, apa ya, maksudnya be weird and be proud gitu. Jadilah diri sendiri seperti ini. Dan bangga lah gitu. Nyatanya juga ternyata ada loh pencipta lagu dari Amerika Serikat, penulis lagu yang ternyata alhamdulillah tahu ada penyanyi Indonesia Riani Sofana, terus ngajak kerjasama ya Mbak. Iya, dan terus, dia produce ya, maksudnya dia spend his money untuk diproduksi gitu. Ini ya itu tahun lalu gitu. Cuma dengan yang tadi aku nyambung dari yang aku sampaikan soal menjadi diri sendiri dan berbanggalah, itu enak banget sih, kayak kita kayak datang ke reuni gitu. Itu enteng, bro. Kadang-kadang kan orang ya? Kadang orang tuh, aduh gue pengen datang ke reuni tapi gue takut nih, takut ditanya kerjaan gue apa lagi nggak jelas, apa gue takut yang kalian pada keren-keren, gue enggak gitu. Tapi dengan gue begini, ya gue ngeliat temen gue pada keren-keren, karir segala macam, gue bahagia untuk mereka, gue bangga untuk mereka. Tapi pada saat kayak misalkan ditanya, lu sibuk apa Ri, atau lo apa gitu, apa ya, sibuk apa ya, ya gini-gini aja, kayak gue nggak perlu membangga-banggakan diri gue jadi apa adanya aja dan enak banget gitu loh. Itu sih.
Itu Sobat Tika, di garis bawah itu. Jadi nggak ada beban, enteng ya pikirannya Mbak ya. Itu tadi balik ke sempat tersebut nama seperti Denny Casmala, Thomas Ramdhan, selain Agina Rotama. Itu di 5 lagu yang lain itu Mbak ya? Mereka terlibat di situ ya? Oke. Ada rencana yang belum terwujud Mbak? Ada. Soal karya terutama? Soal karya, cuma kalau kita ngasih tahu rencana kita, itu kayak ada energi yang keluar ya, gitu. Jadi aku memilih untuk menyimpan, aja lah ya. menyimpan itu untuk diriku sendiri. Cuma kalau kita bicara cita-cita, aku punya cita-cita menjadi seniman dengan medium apapun. Jadi aku tidak membatasi diri dengan hanya musik aja gitu. Tapi menjadi seniman yang berkarya dengan medium apa saja gitu. Itu sih, itu cita-cita. Itu juga tidak membatasi diri ya Mbak ya? Betul. Jadi aku me-welcome kalau ada semesta ngasih aku kemudahan untuk misalkan menjadi aktor atau apa, atau jadi penulis, itu aku sangat menyambut semua itu. Oh ya, aku habis ini ikut kelas acting. Oh, ini udah mulai nih, ke arah film. Jadi sebenarnya ikut kelas acting tuh tidak melulu harus ke arah jadi sana, aktor, walaupun aktris, tidak menutup kemungkinan ya gitu. Tapi lebih kepada ketika kita diterpa ujian kehidupan, itu salah satu defense mechanism kita tuh kan adalah memati rasakan diri ya, agar kita nggak terlalu jatuh banget gitu, mati rasa. Tapi kalau itu dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, itu tidak sehat. Maka aku ikut kelas acting untuk kembali agar bisa merasa. Ini dosennya Om Pao nih? Hah? Dosennya Om Pao? Bukan. Mas Rukman Rosadi. Oh, keren loh itu. Iya. Itu aktor Jos itu, anaknya juga keren, nurun sama bapaknya. Anaknya Elang El Gibran. Yang jadi dia itu naik yang jadi Basuki di film Sri Mulatnya Fajar Nugros. Nah, itu Basuki banget itu. Nah, bapaknya Rukman Rosadi. Mas Rosa. Oh iya, betul. Mantap lah Mbak, mudah-mudahan ya kali tertarik bikin film, jadi produser sekaligus bermain. Amin. Aku amin aja semuanya, yang baik-baik amin. Mbak nyanyi dong Cenayang. Oh iya, sepenggal. Siap. Diri musiknya nih, guys. Langsung ya. Mengapa kau katakan hal yang aku pikirkan? Siapakah dirimu begitu memahamiku? Apakah kau cenayang atau roh gentayangan? Siapapun dirimu, kau memahamiku. Apakah kau cenayang atau roh gentayangan? Terima kasih Mbak Riani Sofana sudah mampir ke Palmerah. Ditunggu hari berikutnya Mbak. Siap, tetap semangat, mudah-mudahan nyanyinya jalan terus. Amin. Syukur-syukur aktingnya nanti kepake. Amin. Bisa mampir lagi ke Palmerah, kita ngobrolin film Mbak. Siap. Terima kasih sebetulnya sudah nonton obrolan. Jangan lupa didengar lagunya Cenayang Mbak Riani Sofana. Bye-bye. Bye, thank you so much. Bro. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.